Potongan pipa Pertamina yang penyok dan mengelupas sehingga mengakibatkan bocornya minyak di Teluk Balikpapan telah diangkat. Setelah menunggu hampir 2 pekan, penyidik Polda Kalimantan Timur kini dapat mulai memeriksa pipa bocor tersebut dan menyelidiki penyebab bocornya minyak di Teluk Balikpapan akhir Maret lalu. Potongan pertama pipa minyak milik Pertamina yang bocor diangkat pada Kamis kemarin dengan kapal Crane Base Sea Haven. Sebagian pipa tersebut mengalami kerusakan dengan lapisan semen yang terkelupas. Sedangkan sisa pipa sepanjang 4 meter dalam kondisi normal. Setelah diangkat, pipa diperiksa tim penyidik Polda Kaltim, Inavis, dan petugas Pertamina Region Kalimantan. Jumat pagi, tim penyelam sudah mengangkat pipa kedua. Rencananya pengangkatan pipa ketiga akan dimulai pada Jumat sore. Untuk mengangkat barang bukti itu, polisi menggunakan kapal crane yang mampu mengangkat beban hingga 150 ton. Kemudian pipa ini kalau kita lihat bahwa per meter pipa ini beratnya hampir 500 kilo, berarti setengah ton. Sekarang yang kita angkat bagian pertama ini ada sekitar 7 meter. Dan ini kalau lebih dari beban, maka kren yang mengangkat barang bukti ini tidak akan mampu. Jadi memang akhirnya kita potong menjadi 3 bagian. Kasus pencemaran Teluk Balikpapan hingga kini masih dalam tahap penyelidikan. Namun diduga kuat pipa minyak bawah laut milik Pertamina itu bocor karena adanya kapal yang lego jangkar di perairan tersebut. Untuk membantu kepolisian mengusut kasus ini, Pusat Hidrografi dan Oceanografi TNI AL akan memberikan data-data hasil survei mereka. Selain itu, Pushidrosal juga akan mengerahkan anggotanya sebagai saksi ahli oleh kepolisian setempat. Menurut Pushidrosal, tumpahan minyak di Teluk Balikpapan terjadi akibat patahnya pipa Pertamina di perairan itu. Pipa minyak itu patah sepanjang 36 meter, diduga karena adanya kapal yang menurunkan jangkar. Padahal sesuai peta laut yang dikeluarkan Pushidrosal, area tersebut merupakan daerah terbatas dan terlarang untuk lego jangkar. Saya tidak bisa mengatakan itu kapal laut. Tadi sudah saya ceritakan bahwasanya segala kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi yang jelas apabila dia seorang pelaut yang profesional, tidak mungkin dia akan lego jangkar di situ. Tetapi adanya kenapa ternyata ada di situ mungkin melaksanakan lego jangkar, pasti ada kesalahan-kesalahan. Dan itu nanti polisi yang akan menentukan. Warna air Sungai Bengawan Solo di perbatasan Kabupaten Sukoharjo dengan Kota Solo, Jawa Tengah terlihat berwarna coklat pekat karena limbah yang diduga berasal dari industri perumahan etanol dan tekstil. Etanol yang kerap dijual sebagai bahan miras jenis Q berbau cukup menyengat. Sementara limbah pewarna tekstil membuat air sungai berwarna keruh. Akibatnya PDAM Solo terpaksa menghentikan operasional salah satu instalasi pengolahan air di daerah tersebut. Kira-kira 6.000-an pelanggan lah yang nantinya terdampak kalau tidak ini berhenti, ya kan? Tetapi kan kita punya solusi lain. Ketika misalnya ini tidak berfungsi, nanti akan ada pengalihan aliran. Jadi ya kita berusaha untuk meminimalisi. Keberadaan gurandil atau tambang emas ilegal di Pegunungan Pongkor, Desa Banyuasin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerebek Satreskrim Polres Bogor. Selain menutup 3 lokasi, petugas juga memergoki sejumlah orang yang hendak menggali lubang tambang. Dari operasi ini, sekitar 130 karung berisi batu berkadar emas disita aparat. Bebatuan ini nantinya diproses secara kimia menggunakan merkuri untuk mendapatkan emas murni. Dalam sebulan, para penambang emas ilegal ini meraup omset 27 hingga 50 juta rupiah. Selain berbahaya, keberadaan gurandil ini merupakan salah satu penyebab bencana banjir longsor yang melanda Kecamatan Sukajaya dan Cigudeg. Tim Liputan Trans 7.
Presiden Joko Widodo meminta pihak pemerintah setempat menutup pertambangan emas ilegal di Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau TNGHS pada Selasa 7 Januari 2020. Menanggapi hal itu, pihak TNGHS membenarkan adanya tambang ilegal tersebut. Kepala Seksi Balai TNGHS Wilayah Lebak Siswoyo mengungkapkan ada sebanyak 178 hektar lahan yang digunakan untuk pertambangan emas ilegal. Dikutip dari Kompas.com, Siswoyo mengungkapkan lokasi pertambangan ilegal itu berada di hulu Sungai Ciberang sampai Lebak sampai Desa Lebak Situt. Sebanyak 60% aktivitas tambang masih aktif dilakukan, sementara sisanya ditinggalkan begitu saja oleh penambang emas ilegal. Terdapat lubang-lubang tambang yang ditinggal begitu saja. Hal itu diduga menjadi penyebab banjir bandang di Lebak, Banten beberapa waktu lalu. Siswoyo menuturkan pihaknya belum bisa memastikan apakah benar banjir tersebut terjadi karena lubang-lubang tambang. Pihaknya sudah memantau lewat drone dan menemukan 33 titik longsor. Sebanyak 33 titik longsor tersebut berada di sepanjang aliran Sungai Ciberang dan 4 aliran Sungai Cier, Cikutawungu, Ciladen, dan Cihinis. Panjang aliran sungai yang terdampak banjir diketahui mencapai 38,9 km meliputi 6 wilayah. Keenamnya yakni Kecamatan Cipanas, Lebak Gedong, Sajira, Curug Pitung, Maja, dan juga Cimarga. Dan yang di Lebak, di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kita lihat memang ini karena perambahan hutan, karena menambang emas secara ilegal. Tadi saya sudah sampaikan Pak Gub, Bu Bupati agar ini dihentikan. Nggak bisa lagi, karena keuntungan 1, 2, 3 orang, kemudian ribuan yang lainnya dirugikan dengan adanya banjir bandang ini. Sekian berita kali ini, saksikan terus Tribun News Update hanya di channel tribunnews.com. Jangan lupa subscribe ya! Terkait pencemaran Sungai Bengawan Solo oleh limbah ciu, PDAM wilayah Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora masih bisa mengolah air layak konsumsi. Kondisi air berwarna coklat, kotor, dan berbau di wilayah Sungai Bengawan Solo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, membuat pelanggan PDAM sempat resah. Warga masih mendapatkan air PDAM yang kotor dan berbau. PDAM Kabupaten Blora mengatakan pencemaran di Sungai Bengawan Solo masih dalam ambang bisa diolah air di PDAM. Namun jika pencemaran Sungai Bengawan Solo kritis, PDAM akan menutup operasional air ke pelanggan di Blora.
pengolahan yang kesulitan. Dampaknya juga di masyarakat. Karena apa? Masyarakat itu kan butuh air yang layak, butuh air yang bersih. Karena tercemar, ini tetap PDAM akan berusaha untuk mengolah air menjadi lebih baik. Tapi kalau memang tingkat pencemarannya itu tinggi, pekat, nggak bisa diolah, ya PDAM terpaksa mematikan operasionalnya.